لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, para ikhwan, para aba dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim. Di pembahasan kali ini kita akan membahas dua hadis Nabi SAW, atau bisa dikatakan masih satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab ini sebagai penambah hujjah akan masalah pengharaman akan sesuatu itu terletak pula pada sifatnya. Pengharaman akan sesuatu, kadang-kadang pengharaman sesuatu itu berupa ainul dzat, yaitu bendanya, dan kadang-kadang pengharaman akan sesuatu itu berupa sifat dari sesuatu itu. Ya, sifat dari sesuatu itu. Misalnya khamar, sifatnya itu kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap dari hal yang memabukkan, maka itu adalah khamar. Maka benda khamar di sini dikaitkan dengan sifat iskar, yaitu memabukkan. Dan ketika suatu hal itu tidak memabukkan, maka itu bukan khamar. Tetapi ketika suatu benda bukan untuk dikonsumsi, dan jika dikonsumsi, maksudnya bukan untuk dikonsumsi, yaitu tidak ada orang mengenalnya untuk minuman atau makanan, namun kemudian ada orang nekat untuk mengkonsumsinya, maka tetap haram. Tapi pada asalnya ini bukan suatu khamar gitu. Haramnya karena memabukkannya atau mematikannya. Saya kasih contoh. Ini hand sanitizer kok, bukan, mungkin pasti ini bukan air putih ya kan? Ini ya, hand sanitizer, ya ini segar ya. Dan ini ada nggak nisbat alkoholnya Pak? Pasti ada, bahkan banyak sekali. Bisa lebih prominent dibandingkan, lebih dominan dibandingkan dengan zat minyak atau lainnya. Taib. Sekarang ketika Anda tanya Pak, kalau antum minum ini, mabuk gak? Insya Allah. Tapi ini minuman bukan? Bukan. Gak ada orang mengenal ini sebagai minuman. Taib. Maka apakah ini disebut sebagai khamar secara uruf dan syar'i? Ya enggak. Walaupun ada sifat iskar di sini. Tapi khamar ini ketika dikenal oleh orang, bahwasanya itu adalah yang memang orang-orang fasik suka meminumnya. Ya, seperti anggur difermentasikan atau diendapkan, atau bagaimana caranya kemudian sekian waktu maka rembesan atau rendaman anggur ini kalau diminum bisa memabukkan, dan memang itu untuk diminum, dibuat untuk diminum. Nah, ketika dibuat untuk diminum dan ternyata sudah sampai kadar memabukkan, maka sedikit maupun banyaknya haram, karena sudah resmi menjadi khamar dia. Ya.
Kalau produsen hand sanitizer membuat hand sanitizer, apakah kita akan mengatakan mereka telah memproduksi khamar? Enggak. Maka ini bukan khamar secara syar'i dan secara tradisi. Tapi sekarang kalau antum minum Wipol, insya Allah enggak Pak ya. Seseorang minum Wipol atau apa sih yang buat apalah gitu ya, yang buat lantai itu, buat membersihkan lantai gitu. Ya itulah namanya Pak. Pokoknya saya nggak hafal. Kira-kira mabok nggak Pak? Minimal mabok atau minimal muntah-muntah gitu kan? Haram nggak hukumnya? Haram karena madharat, bisa menimbulkan mabuk, bahkan bisa menimbulkan kematian. Meminum air baygon atau meminum minyak rem. Tapi apakah baygon itu khamar? Enggak ada yang mengatakan itu khamar karena ini bukan untuk diminum. Nah, pengharaman dari Allah dan Rasulnya, yaitu pengharaman khamar baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah, maka itu untuk zat atau minuman-minuman yang memang dikenal diminum atau dikonsumsi dan memabukkan. Begitu. Sehingga berangkat dari ini, ya, tidak semua hal yang kemudian memabukkan, ya, padahal bukan suatu hal yang layak dikonsumsi, bukan suatu hal yang umumnya orang itu mengetahui dikonsumsi, maka ini tidak sehukum dengan khamar dari beberapa sisi. Sehukum dari segi haramnya, namun di sisi lain tidak dihukumi sebagai haram atau khamar. Hand sanitizer. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat resmi untuk mengharamkan khamar untuk dikonsumsi, maka orang-orang yang memiliki khamar simpanannya itu langsung dibuang ke jalan-jalan di Madinah. Kalau memang ini semakna dengan khamar dalam semua sisi, maka enggak boleh kita jangankan pakai hand sanitizer di masjid. Jazakallahu khair. Harus dibuang. Ke Indomaret, ambil semua borong hand sanitizer, buang semua dengan alasan ini semakna dengan khamar. Nah, lihat larangan-larangan seperti ini dalam fikih itu semua dipelajari. Sebagaimana kita akan mempelajari satu hadis riwayat Abu Daud kaitannya dengan jenis pakaian, macam pakaian atau wewangian yang terlarang. Ya. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ala hadza yumkinu takhrij ma rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Sini ada dibahas dalam kitab ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah anil Hasan an Imran bin Husain bin Al-Husain. Jadi hadis riwayat Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la arkabu al-arjuan. Satu, la arkabu al-arjuan atau al-urjuan. Aku tidak berkendara di atas urjuan. Itu satu. Apa itu urjuan? Urjuan adalah semacam bantal merah untuk diduduki di pelana, diduduki di atas tunggangan, dan bantal tersebut memiliki kadar sutra. Gitu. Bukan sekadar karena merahnya, melainkan kadar sutra. Ya, aku tidak berkendara di atas bantal kendaraan yang mengandung sutra. Wala albasul mu'asfar. Aku tidak mengenakan pakaian yang dicelup kuning. Ini nanti akan kita jelaskan. Wala albasul qamisal mukaffafa bil harir. Aku tidak pula mengenakan gamis yang tepi-tepinya terdapat sutra. Ya, gamis yang tepi-tepinya terdapat sutra dengan nisbat yang lebih dari 4 jari. Karena dalam hadis lain ada pembolehan pakaian dengan nisbat sutra minimal 4 jari. Ya, maksimal bolehnya itu 4 jari. Kurang dari itu dibolehkan tentu. Namun lebih dari itu dilarang.
Dan ini terjadi khilafiyah di antara ulama kaum muslimin. Ya, walaupun hadis ini memang jelas, tetapi perinciannya di kenyataan menjadi masalah khilafiyah, perselisihan, perbedaan pendapat di antara ulama. 3 hal ini. Kemudian Hasan Al-Basri yang meriwayatkan hadis ini mengisyaratkan pada lubang gamisnya. Ternyata di lubang gamisnya juga ada tepian-tepian berupa dari benang dari sutra. Lalu melanjutkan Al-Hasan Al-Basri melanjutkan meriwayatkan Imran bin Husain mengatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian bersabda, ala wa tibur rajuli rihun la launalah. Ingatlah, minyak wangi lelaki adalah yang rihun la launalah, memiliki aroma, beraroma cukup ada, kuat, kecium, tapi la launalah, tidak berwarna. Parfum laki-laki, minyak wangi laki-laki, Nabi sebutkan beraromanya ada, nyata, namun teksturnya atau bukan tekstur, tidak berwarna, ya, cairannya tidak berwarna minyaknya, maksudnya bening. Wa ala wa tibun nisa'i launun la rihalah. Adapun minyak wangi wanita adalah yang berwarna tapi tidak la rihalah. La rihalah di sini bukan berarti menafikan total enggak ada aroma sama sekali. Bukan, melainkan bukan beraroma yang kuat. Aromanya soft. Dan memang umumnya perempuan lebih suka aroma yang soft, yang lembut, ya. Nah, baik kita pahami hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah. Dan Sa'id berkata, seingatku Qatadah, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Sa'id, arahu qal, Qatadah berkata, innama hamalu qawlahu fi tibin nisa' ala annaha idza kharajat. Jadi mereka, para ulama menafsirkan tentang masalah, para ulama menyebutkan sabda beliau tentang minyak wangi wanita ini bila wanita itu keluar rumah. Fa amma idza kanat 'inda zawjiha faltatiba bima sya'at. Adapun kalau misalnya si perempuan ini berada di rumah suaminya, maka ia boleh memakai minyak wangi sesukanya. Yaitu mau yang berwarna-warni kek, mau yang bening kek, mau yang kenceng aromanya kek, ya itu enggak masalah di dalam rumah bersama suaminya atau mahramnya. Ya. Baik. Dan sebagian dari ulama kemudian atau dikatakan au yukharriju hadzal haditsa 'ala al-karahiyati faqat. Atau hadis ini disebutkan dengan makna kemakruhan saja, tidak sampai pengharaman. Mari kita bahas di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la arkabu al-urjuan. Saya tidak berkendara di atas al-urjuan. Al-urjuan yaitu bantal yang berwarna merah, yang berasal dari kain sutra. Ada 2 sifat di sini. Para ulama menafsirkan al-urjuan yang Rasulullah tidak mau duduk di pelana kuda maupun unta dengan bahan tempat duduk dari al-urjuan. 2 sifat, yaitu merah warnanya dan juga sutra. Namun yang lebih dipertimbangkan kenapa Rasulullah tidak mau adalah karena sutranya, bukan karena merahnya. Tetapi masalah mengenakan pakaian merah ini pun ada dalam fikih Islam pembahasannya. Ya. Yaitu masalah laki-laki, hukum laki-laki memakai pakaian berwarna merah. Adapun perempuan, maksudnya merah di sini dan nanti kita lihat merah campuran atau merah murni. Adapun perempuan maka bebas selama tidak menimbulkan fitnah kalau keluar. Ya. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah pakaian merah ini sebenarnya beragam. Ada hadis yang menunjukkan larangan dari Nabi SAW dan ada hadis yang justru menunjukkan Rasulullah SAW pun pernah mengenakan pakaian berwarna merah. Ya. Yang difahami oleh ulama bahwasanya untuk pakaian yang berwarna merah dengan campuran warna lain, jadi bukan murni merah
total 100%, maka itu boleh untuk laki-laki. Ya, itu boleh untuk laki-laki. Yang tidak boleh di sini adalah yaitu lubsul al-ahmar al-baht, yaitu memakai pakaian berwarna merah al-baht, yaitu murni, total merah saja, al-khalis, pure merah. Karena ada larangan dari Nabi SAW. Di antaranya ya hadis Nabi SAW, nahana, kata Al-Bara bin Azib. Bahkan itu bukan hanya pakaian ini saja, melainkan kadang berupa selimut atau semisalnya, itu juga untuk laki-laki. Nabi SAW, Barra bin Azib mengatakan, nahana Nabi SAW anil mayathir ay al-firash al-layyin al-humur. Nabi SAW melarang kita untuk mengenakan pakaian yang lebar seperti kain lebar atau namanya kayak selimut gitu, pakaian lebar yang lunak ya, untuk dijahit nanti jadi pakaian atau apa yang berwarna al-humur, yaitu merah. Ya. Dan Ibnu Abbas juga pernah menyatakan, nuhitu 'anil thawbil ahmar wa khatami adh-dhahab wa an aqra'a wa ana raki'. Saya dilarang untuk mengenakan al-thawb al-ahmar. Thawb al-ahmar. Al-thawb itu nama pakaian. Al-thawb adalah pakaian, artinya thawb adalah pakaian. Dan dalam bangsa Arab di zaman Nabi SAW, thawb itu mencakup atas maupun bawah. Kalau atas maka itu disebut al-qamis, gamis. Karena orang Arab pakai gamis. Kalau bawah disebut izar, sarung. Orang Arab dulu pakai sarung dibuntel kayak mungkin mirip-mirip, enggak sama persis mirip dengan sekarang. Maka baik atas maupun bawah umum. Dilarang laki-laki memakai merah murni. Ibnu Abbas pernah berkata, nuhitu 'anil thawbil ahmar. Saya dilarang mengenakan pakaian merah. Wa khatamidz dzahab. Dilarang mengenakan cincin terbuat dari emas. Ya, emas murni, bukan emas bohongan. Wa an aqra'a wa ana raki'. Saya dilarang membaca, maksudnya membaca Al-Quran ketika saya lagi ruku'. Karena ruku' dan sujud itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, melainkan tempat bagian salat untuk menta'zim dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalil-dalil lain, bahkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma pernah berkata, marra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun 'alaihi thawbani ahmaran. Ya. Ada seorang pria berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pria ini mengenakan thawban ahmaran, dua pakaian yang berwarna merah total. Nah, dua pakaian kalau dalam fikih ketika disebut dua pakaian bukan maksudnya dalaman dan luar. Melainkan dua pakaian maksudnya adalah pakaian atas dan pakaian bawah, gamis dan bantol atau gamis dan izar. Gamis pakaian atas, sarung. Ini namanya dua pakaian dalam istilah orang Arab ketika itu. Kalau kita kan bilang, ada dua pakaian maksudnya dua baju. Kalau kita bagi kita ya, ini saya pakai tiga nih, saya pakai dua nih, maksudnya kaos dalam sama kemeja dua luar. Tapi bukan itu maksudnya, makanya nafsir gini ini harus sesuai dengan konteks kearaban ketika itu. Jadi ada seorang pria berpapasan dengan Nabi SAW dan pakai atasan merah, bawah merah, serba merah semuanya. Maka kemudian pria tersebut fasallama alaihi, mengucapkan salam ke Nabi SAW. Falam yarudda alaihi Nabi SAW. Nabi SAW tidak menjawab, tidak membalas salamnya pria itu. Lihat. Padahal aslinya membalas salam hukumnya apa? Wajib. Kok Nabi malah melanggar kewajiban gitu kan ya? Pasti ada alasan. Dan alasan di sini kata para fuqaha adalah karena beliau dalam rangka menghukum dan mengingkari
orang yang memakai dua pakaian serba merah ini. Maka berangkat dari ini para ulama mengatakan haram seorang pria memakai pakaian merah. Total, merah murni gitu. Adapun merah terus ada garis-garis putih. Ya. Atau ada warna lain selain merah, merah dan hitam. Atau baju flanel kotak-kotak ada warna merahnya dan ada warna lainnya. Ini enggak masalah. Jadi yang para fuqaha mengatakan yang dimaksud dari hadis ini adalah warna merah yang khalis. Dan adapun hadis-hadis lain yang menunjukkan Rasulullah SAW memakai burdah merah, pakaian merah dan seterusnya, maka hadis ini dibawa oleh sebagian ulama sebagai bentuk yang dimaksud adalah bukan yang murni merah, melainkan ada juga warna lainnya gitu. Jadi ala kulli hal merah di sini sepertinya untuk yang kembali yang tadi al-urjuan, yaitu tempat duduk terbuat dari berwarna merah terbuat dari sutra, kemungkinan besar lebih diberatkan di masalah sutranya. Karena sutra, pakaian sutra itu bukan hanya di baju atau sarung atau celana atau mungkin peci misalnya, atau itu bukan yang dipakai di badan saja dibawa kemana-mana, melainkan juga termasuk di misalnya alas, ya, alas tempat duduk berupa sutra itu juga dilarang. Dan ini menunjukkan la arkabul urjuan, saya tidak mengendarai di atas urjuan, menunjukkan bahwasanya bukan hanya pakaian sutra saja yang dilarang, melainkan apa? Melainkan tempat duduk kalau terbuat dari sutra juga tidak boleh. Alas taplak meja terbuat dari sutra juga tidak boleh untuk laki-laki, adapun perempuan bebas. Dan pertanyaan kemudian, yang dilarang apakah sutranya, ain dzatnya, kain sutranya yang dilarang, atau sifat kesutraannya? Ini harus dipahami baik-baik. Yang ditanya di sini adalah yang dilarang untuk laki-laki, kita jelas, kita sepakat mengenakan kain sutra itu haram bagi laki-laki. Sutra murni ya. Apakah yang dilarang adalah zat pakaian sutranya atau sifat kesutraannya? Gitu loh. Pak, paham gak apa maksudnya? Gak paham? Bagaimana cara memahamkan antum? Gini, antum pernah gak Pak ngelihat kain sutra sebenarnya Pak? Jangan-jangan emang gak pernah, karena jadi kayak gimana kain sutra? Ya. Antum kira anda pakai pakaian sutra? Mungkin mirip, karena ada sisi ininya, mengkilap dan seterusnya. Ya, tapi ini bukan banner, kan ada sekarang tuh yang kemarin itu yang orang-orang pakai baju lebaran mengkilap banget itu, nggak tahu buat banner bagus itu, ya, karena menyala abangku itu katanya kayak gitu, ya, subhanallah. Nah, kalau dibilang sifat, antum akan mungkin ngira ini ada sifat kesutraan. Karena akan dikira bahwasanya kain sutra itu akan selalu mengkilap dan seterusnya. Pak, ini orang-orang tua zaman dulu, kalau kondangan pakai batik yang kayak gini Pak. Enggak. Kalau sekarang kan batiknya batik katun yang biasa gitu. Yang kayak gini udah mulai jarang karena ketuaan. Kayak orang mbah-mbah simbah zaman dulu kalau kondangan kan pakai baju yang mengkilap kayak gini Pak. Ini bukan warisan, ini saya beli di Tanah Abang, bukan warisan. Nah, apakah yang dilarang itu zat, yaitu pakaian asli sutranya, atau yang dilarang adalah pakaian apapun yang ada kesifat seperti sutra, kesutraannya gitu loh. Maka jawabannya adalah, yang sahih adalah yang zat sutranya. Ya. Kalau kita lihat, misal pernah lihat kain sutra kan grade-nya beda-beda Pak. Kadang grade itu dilihat dari kualitas dari ulat yang memakan daun murbei dan misalnya. Itu kadang-kadang kan beda-beda. Ada spun silk, yaitu sampah sutranya ada. Itu grade-nya beda dengan yang memang betul-betul murni kualitas A, grade A misalnya. Itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti bagusnya kainnya, tampaknya gitu loh. Ya.
Ada kali pakaian ini, antum kira ini sutra. Ini bukan. Anda nggak tahu ini bahannya apa, ya. Ya katun tapi tambahan apa, polister atau apa, Anda nggak tahu. Yang itu bukan sutra sama sekali. Namun ketika antum melihat kain sutra sungguhan, antum mungkin berpikir, oh nggak mungkin kain sutra kayak gini. Karena teksturnya, ya mungkin kata antum kita kan mikir sutra itu pasti halus, lembut. Pak, kain polister itu lebih lembut biasanya Pak. Yang masnu'ah yang dibuat oleh pabrik malah lebih lembut biasanya, pabrikan. Ya, tapi ini kok agak kasar ya? Iya, agak kasar. Oh, masa kayak gini sutra sih? Ya ini sutra asli. Pas dipakai agak kaku. Padahal harganya jutaan. Kecewa dong. Ini palsu ini. Tapi sebenarnya itu asli sutra. Antum beli baju ini. Anda waktu itu beli versi diskon. Karena lagi diskon murah ya Anda beli aja. Kalau nggak salah 150 atau 200. Kalau beli yang versi misal sutra asli, batik asli sutra grade A beneran gitu. Mungkin 5 juta, 6 juta, 7 juta. Nggak tahu berapa. Tapi ketika dipakai lebih nyaman pakai ini jauh. Kalau pakai yang sutra asli, kaku dan sensitif. Antum cuci pakai deterjen, luntur semuanya, hancur. Ya, ketika lecek agak susah untuk merapikannya kembali, meluruskannya kembali. Tuh, udah mahal, susah, haram lagi, kan gitu. Nah sekarang yang diharamkan adalah apa? Ya zatnya ini. Zatnya ini. Adapun kalau sutra sintetis atau bahasa lainnya adalah harir masnu' pabrikan, yang itu hanya klaim semata. Yang kadang kalau antum melihat orang pakai sarung 210 Sutra Samarinda itu 70 ribuan harganya Pak. Atau bahkan itu sarung kadang 35 ribu harganya. Itu buat bagi-bagi politik bagus itu, lancar itu. 30 ribu, 40, itu sutra dari mana? Itu ulet hama aja nggak mau digituin harga dirinya. Nggak ada, itu tulisan doang Pak, sutra. Jangan terpedaya. Antum akan lihat kadang-kadang orang pakai sarung 210. Sutra sama 210 ini ada nisbat bagi orang yang tahu kain, ngerti tuh. 210 per 2 itu nisbat sutra. Kalau kain asli sutra ada seperti itu. Itu ada mekanismenya, tapi ini cuman sebatas nama aja. Hakikatnya bukan sutra. Tapi sarung-sarung yang Samarinda itu kan yang antum lihat sarung yang nggak perlu disetrika lagi loh, yang nggak gampang lecek, dicuci langsung halus lagi. Itu tuh murah Pak, 60 ribu, 70 ribu. Tapi motifnya mewah, ngejreng gitu loh. Murah Pak itu. Itu bukan sutra beneran, itu bukan sutra. Itu polister Pak, bahan polister. Ya, begitu. Agak panas bahannya kadang-kadang. Nah, apakah diharamkan? Enggak. Tapi ada tulisannya Ustaz sutra, bahkan dibilang sutra asli. Itu antum ditipu Pak gitu. Ya, jadi halal pakai itu halal. Pakai gamisnya mentereng. Apa maksudnya mentereng di sini apa? Bercahaya gitu. Menyala gitu gamisnya. Kalau di masjid kena lampu itu agak bersinar. Bahannya dari apa? Sutra bukan? Bukan. Maka halal enggak? Halal. Ya, begitu ya. Jadi yang diharamkan adalah yang memang berasal dari ulat sutra, gitu. Kemudian wala albasu al-mu'asfar. Saya tidak mengenakan pakaian yang dicelup kuning. Nah, di sini ada lagi. Ada namanya al-thawb al-mu'asfar. Yaitu pakaian yang dicelup dengan zat yang berwarna kuning. Tapi di sini al-mu'asfar bisa juga warna lainnya, ya. Tapi umumnya warna kuning. Asalnya pakaian itu mubah. Asalnya hukum pakaian itu mubah. Itu kaidah fiqhiyah. Asal pakaian itu mubah. Dan siapa yang mengklaim adanya larangan atau haramnya mengenakan suatu pakaian dengan warna tertentu, maka dia diminta dalilnya apa? Kalau yang tentang pakaian warna merah murni 100% untuk laki-laki, maka ini dalilnya sudah jelas, haram. Ya, jelas.
Sekarang bagaimana dengan warna mu'asfar? Dan warna mu'asfar ini yang lebih tepat mungkin bisa kuning, bisa merah. Bisa kuning, bisa merah. Ya. Kalau misalnya merah itu jelas, ya. Kalau merah murni, baik dia celupan maupun bukan, maka ini jelas keharamannya. Nah, sekarang ada al-masbugh bil usfur atau asfar, mu'usfur. Dan usfur di sini bukan buburungan. Usfur ada memang usfurun itu berbuburungan, burung-burung. Tapi usfur enggak pakai waw. Itu adalah nabat ma'ruf yusabbigh launa ahmar. Yaitu tumbuhan yang dikenal yang ma'ruf bagi orang Arab dan biasa dipakai saripati tumbuhan tersebut dikompres atau gimana ya, atau disaripatikan apa ya namanya Indonesia ya, diekstrak atau semisal gitu, kemudian pakaian itu dicelupkan di hasil ekstraknya dan itu akan bertahan abadi gitu celupannya dan warnanya biasanya merah ya, warnanya biasanya merah ya, bisa juga kuning. Dan juga dalam disebutkan juga namanya jadi masbugh, kain celupan diwarnai dengan cara dicelup bil usfur atau bisa juga bil za'faron. Kalau usfur biasanya merah. Kalau za'faron itu bisa merah juga bisa kuning, sama seperti usfur atau az-za'faron. Dua-duanya ini dipermasalahkan. Dua-duanya ini dipermasalahkan. Za'faron itu safran, Pak. Safran, ya. Biasa ada yang warna merah, safran, ya. Pernah tahu tak bunga safran? Safran mahal itu. Nanti tentang masa parfum kita akan menjelaskan itu, safran itu. Jadi ada usfur dan ada za'faron, baik kuning maupun merah, celupan. Nah, sekarang kalau pakaian berwarna merah tapi bukan celupan dari usfur, melainkan dari zat lain gitu loh ya, dari pabrikan, maka kembali ke hukum tadi. Kalau misalnya merah murni 100% haram. Kalau campuran ada warna lain, garis-garis atau misalnya motif lain, maka itu tidak haram untuk laki-laki. Baik. Sekarang kalau misalnya celupan dari usfur, ya dari usfur, yaitu dari yang tadi kita sebut usfur yaitu nabat atau tumbuhan yang biasa ekstraknya itu celupan, mencelupan untuk pakaian, maka ini terlarang. Maka ini terlarang. Dan kalau misalnya tercelup dari za'faron yang biasanya warnanya asfar, yaitu warnanya kuning, ya, maka di sini juga terlarang. Namun kalau warna kuning di sini murni bukan dari za'faron, bukan dari safran, bukan celupan dari safran, melainkan ya pabrikan kuning murni, maka para ulama bersepakat pembolehannya. Ya, jadi kesimpulan gini, merah dan kuning itu dulu. Kalau merah murni 100%, baik celupan usfur atau pabrikan, maka kalau merah murni haram. Ini sampai sini paham Pak? Adapun kalau merah di sini mau campuran apapun dan ada motif warna lain, maka halal. Gitu Pak ya. Ya. Jadi misal kemeja produsen pabrik mana misalnya, antum beli kemeja nih, warnanya merah, murni merah, enggak ada putih-putihnya. Adapun kancing itu bukan warna Pak. Kancing enggak include di sini. Merah polos, merah, enggak ada warna lain. Ya. Dan merah di sini merah secara umum. Merah secara umum Pak. Enggak usah jangan ditawar deh.
Oh, kalau merah bata boleh nggak Ustaz? Udah dah, mendingan nggak usah ditawar gitulah. Capek lah Pak. Merah marun Ustaz, merah muda Ustaz, apalagi pink kan tuh makin mirip sama akhwat nanti. Nah, kalau murni gitu, nggak ada motif apapun, maka nggak boleh. Bagaimana? Ini kan pabrikan Ustaz, bukan pakai za'faron, nggak pakai ausfur, nggak pakai apa gitu. Pabrikan, nggak boleh kalau murni. Oke, sekarang kalau kaos bola, jangan yang tim barat lah karena orang kafir. Indonesia kan lagi sedang menyala, ya gitu kan, ya. Pakai warna merah, agak ada logo di sini, ada nomor, warna putih kalau nggak salah. Oke, no name, nggak ada nama, ada garis di sini atau gimana gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Gitu loh, boleh. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada nisbat warna lain selain merah. Gitu, boleh. Ya, ini bukan dalam rangka Anda mendukung timnas, enggak, Anda netral aja. Ya. Nah, kemudian warna kuning. Kalau warna kuning murni pabrikan, maka boleh. Maka beli kemeja polos buat kerja warna kuning. Polos, nggak ada warna lain di baju itu. Boleh. Tapi kalau warna kuning ini hasil cerupan za'faron, polos, nggak boleh. Adapun kalau warna kuning ini hasil cerupan za'faron dan ditambah dengan warna-warna lainnya, maka boleh, nggak masalah. Ya, begitu. Berarti ini menunjukkan yang dilarang di sini adalah warna polos merah murni sendiri atau warna polos kuning za'faron, safran. Ya begitu Pak ya. Jadi kalimat wala albasul mu'asfar itu bukan artinya saya tidak mau mengenakan pakaian yang ada motif burungnya karena usfur artinya burung, enggak, itu beda lagi. Dan memang enggak boleh apa. Nah, di batik sebagian ada motif burungnya. Kalau misalnya motif burungnya, kepalanya kelihatan jelas, lengkap. Maksudnya lengkap di sini ya matanya kelihatan ada, paruhnya kelihatan ada, maka ini nggak boleh. Mau itu batik sarung kayak yang sekarang lagi hits atau batik seperti ini. Ya. Solusinya gimana dong? Saya udah beli misalnya gitu. Ya nggak tahu, saya juga bingung nih kayak gimana. Kasih orang Nasrani aja karena bagi mereka mungkin boleh gitu. Atau antum tip X sebagai itu. Tapi nggak bisa. Ya wallah alam. Ya. Tapi kalau misalnya itu burung cuman hanya sayapnya atau tetap ada kepalanya namun matanya nggak ada. Itu ada yang kayak gitu bikin produsen bikin kayak gitu ada. Lengkap burung nih, sayapnya ada, kepalanya ada, matanya nggak kelihatan. Maka ini boleh. Karena tidak lengkap. Representasi dari ruhnya tidak lengkap. Kan wajah representasinya. Mata, hidung atau paruh. Nah gitu. Ya, kadang-kadang orang-orang Cindo ya mereka banyak yang kalau misalnya perayaan-perayaan itu pakai batik itu motifnya itu sesuai dengan sio apa namanya ya. Kalau mereka tuh pakainya apa sih ya? Kayak kelahiran mereka kan tahun apa gitu. Ada yang nggak tahu binatangnya apa aja nggak tahu ya. Nah, takut salah juga apa binatangnya tuh. Kadang ada yang macan gitu, ada yang naga gitu. Nah ini jelas kok, itu kan agama mereka ya. Taib wala albasul qamisal mukaffafa bil harir. Saya tidak pula mengenakan gamis yang tepi-tepinya terdapat sutra. Ya, gamis tepi-tepinya terdapat sutra dan Hasan al-Basri mengisyaratkan pada lubang gamis dia. Ternyata di tepi-tepinya juga terdapat sutra. Ya, dan itu sebagai perhiasan di zaman dulu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Ya, ini menunjukkan kadangkala Pak, aksesoris manusia itu juga perlu ditinjau dengan tinjauan tempat dan zaman karena beda-beda aksesoris itu. Ya, perhiasan di zaman Nabi SAW untuk menaruh sutra di pakaian beda dengan model sekarang. Ya, karena dulu kan menjahit pakai sulam dan semisalnya. Sekarang udah ada teknologi, gitu.
Sekarang bisa di blending. Sutra di blending dengan katun pun bisa. Dengan peralatan yang canggih. Nisbat berapa persen bisa. Ya, beda dengan zaman ketika itu. Yang sangat kelihatan ini sutra kelihatan banget bedanya dengan mungkin katun atau kapas biasa. Beda banget gitu. Kalau sekarang kadang samar, Pak. Ya begitu. Tapi itu kepada ahlinya. Saya tidak begitu menguasai untuk masalah sutra. Kemudian Imran bin Husain mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala watibur rajuli rihun la launalah. Ingatlah, minyak wangi lelaki adalah yang beraroma tapi tak berwarna. Ala watibun nisa'i launun la rihalah. Adapun minyak wangi wanita adalah yang berwarna tapi tidak beraroma. Nanti akan kita jelaskan insyaallah dan dicocokkan dengan kenyataan today gitu, hari-hari di zaman sekarang insyaallah taala. Baik, kembali ke hadis tadi, serpihan terakhir dari hadis yang mulia. Minyak wangi laki-laki adalah yang rih, dia punya aroma la launalah dan tidak berwarna. Adapun minyak wangi perempuan memiliki warna namun tidak begitu beraroma. Maka kata para ulama ini perlu dipahami hadis ini agar tidak menyalahkan dan tidak salah paham. Dikatakan oleh para ulama, wala ya'nil haditsu tahdidan tamman li sifati tibir rajuli wal mar'ah. Hadis ini tidak bermaksud untuk membatasi, yaitu membatasi, menentukan batasan dengan persisnya untuk seperti apa sih kriteria parfumnya laki-laki dan kriteria parfumnya perempuan. Wa annahu la yakunu illa kadzalik, bahwa jangan dipahami bahwasanya tidak boleh kecuali harus begitu. Artinya kalau kata Nabi parfum laki-laki itu beraroma tapi tidak berwarna, maka jangan dipahami bahwasanya haram laki-laki memakai parfum yang memiliki warna selain bening. Dan kalau dipahami begitu, wah itu susah zaman sekarang jemaah. Dan tidak seperti itu pemahamannya. Dan juga jangan dipahami bahwasanya perempuan tidak boleh memakai parfum yang tidak berwarna. Harus berwarna, nggak boleh yang berwarna bening perempuan itu pakai parfum. Itu juga pemahaman yang salah gitu loh. Ya. Kemudian dikatakan wa innamal maqsudu anna sifati at-tayyibil waridati fil hadithi hiya allahiqa wal munasibah likilaihima. Maksud dari hadis ini bahwasanya karakter minyak wangi yang ada di hadis tersebut itu adalah yang memang lebih cocok untuk laki-laki, lebih cocok untuk perempuan. Laki-laki itu kalau bisa yang sederhana aja parfumnya dari segi warna bening, tetapi fungsinya itu ada, yaitu wangi gitu loh. Ya, dan itu sunnah Nabi SAW. Adapun perempuan, pernak-pernik warna-warni zat dan tekstur parfum itu disukai oleh perempuan. Tetapi syariat kan tidak membolehkan perempuan untuk semerbak di luar rumah. Ya, makanya wanginya yang tidak ada baunya atau tidak kecium baunya oleh orang lain, mungkin buat dirinya saja. Itu maksudnya. Adapun perempuan kalau di rumah maka bebas, bahkan mau pakai parfum suami juga bebas. Maka dikatakan oleh para ulama, wa yajuzu lirajuli isti'malu 'uturin nisa illa idza kana khassan bihinna khususiyatan sya'i'atan bihaitsu la yashummu ahadun raihatahu illa 'arafa annahu 'itrun nisa'iyyu. Boleh bagi laki-laki untuk mengenakan parfum perempuan pada dirinya, boleh, kecuali jika parfum tersebut sangat eksklusif untuk perempuan yang kekhususannya ini sudah tersebar di kalangan manusia, yang mana kalau seorang laki-laki pakai itu maka orang nggak tahu ente pakai parfum cewek ya. Nah, itu baru nggak boleh.
Ya, baik dari segi warna, baik dari segi aroma, orang akan tahu ini parfum perempuan. Itu nggak boleh. Ya, tapi nggak mesti. Oh ini manis nih parfum perempuan. Nggak semua yang manis berarti parfum perempuan. Ada parfum laki-laki atau netral unisex yang manis nggak masalah. Tapi yang penting orang umumnya publik itu nggak langsung merasa bahwa ini parfum perempuan yang terpakai. Jadi parfum netral nggak masalah, walaupun manis atau fruity, ya bau-bau buah atau floral, parfum yang berbau bunga. Tapi Pak, sekarang coba ada parfum namanya Alf Zahra, 1000 bunga. Itu kan nggak membuat seseorang jadi banci, Pak. Malah justru perempuan malah nggak suka. Karena itu parfum masjid. Iya Pak, kalau saya bawa parfum Alf Zahra pasti Bapak tahu, oh ini saya sering cium di mana ya? Ya dipakai biasa sama babe dipakai Pak Alf Zahra. Bahkan dukun sebagainya pakai Alf Zahra Pak. Dukun untuk inin keris ini pakai Alf Zahra. Ya. Lihat ini semua enggak berarti kalau orang pakai itu berarti wah dukun nih sebenarnya. Ya. Anda pernah Pak? Ini Anda bawa contoh nih Pak. Anda bukan dagang loh, bener wallahi Anda enggak bermaksud dagang. Ini warnanya apa Pak? Hitam Pak. Hitam ini Pak. Tuh. Antum cium ingat akhirat. Ini bau orang tua banget Pak. Bener. Ini misik Mekah. Antum cium pengen bertakwa langsung antum. Iya. Kalau kita mengambil hadis ini cuma dari segi zahir lafal dan tidak memahami dengan pemahaman ulama, maka kita akan katakan nggak boleh pakai parfum ini karena ini berwarna, ini nggak bening. Laki-laki itu parfumnya bening tapi cuma aromanya. Perempuan berwarna boleh, gitu kan? Nggak begitu cara mikirnya. Apalagi urf ketika zaman Nabi dengan urf sekarang tentang parfum itu beda, Pak. Beda. Yang pakai ini ada perempuan ada nggak pakai ini Pak? Nggak ada Pak. Malah nggak suka perempuan yang parfum ini. Ini yang suka ini ya aki-aki sebenarnya. Orang-orang yang berusaha bertaubat pakai ini biasanya. Iya. Tapi di sisi lain ini juga dipakai dukun. Padahal misik Mekah ini dipakai dukun. Nyengatnya itu mungkin disukai. Anda sampai pernah waktu dulu di daerah Depok itu kalau nggak salah ada kelapa itu, kelapa 2 ya. Kalau nggak salah kelapa 2 itu daerah situ. Anda kan dulu nyewa tempat buat belajar dan ngajarin mahasiswa di situ. Jadi orang-orang nyewa tempat itu, kelas-kelas itu, Anda nyewa sama dia gitu loh. Namun dia nggak suka dengan ajaran kami, maksudnya ternyata ya anti gitu loh, anti. Tapi udah kadung kita bayar kan. Ternyata di meja kajian Anda, kok Anda ngerasa kok kayak nggak enak gitu badan pas Anda duduk sini. Ya nggak enak gitu. Pas lagi ngajar kok kayak nggak enak ya Anda. Ya. Anda buka ada apa sih? Laci gitu buka. Kayak ada gangguan, kayak ngerasa ada gangguan gitu. Ternyata ada ini kecil gitu, tempat parfum kecil, ya botol kecil gitu, mungkin 3 mili atau 6 mili kecil, 3 milian gitu. Ya minyaknya kayak gini persis kayak gini baunya. Kemudian di situ Anda temukan ada raja-raja, yang buat sihir-sihir dan semisalnya. Ada posibilitas imma ini memang untuk menjaga kelas ini, menjaga bangunan ini, atau ini pengen memang ditujukan untuk nyerang Anda gitu, Anda nggak tahu. Tapi memang hal-hal seperti ini dukun juga pakai. Nah sekarang apakah ketika dukun juga pakai, terus kita pakai, parfum dukun nanti pakai? Enggak. Ini bukan menyan, bukan apa. Ini malah di sini misik Mekah, benar. Alf Zahra, malaikat subuh. Itu malaikat subuh kadang-kadang di masjid antum temuin aromanya. Tapi kalau misalnya dukun juga pakai. Kenapa kok dukun pakai juga? Mungkin mereka suka aroma itu. Atau mungkin namanya malaikat subuh. Karena banyak dukun operasi lagi subuh mungkin. Ya memang begitu, dukun banyak operasi. Samping anak tuh dukun Pak. Rumah anak, salah satu rumah anak, sampingnya persis balik tembok dukun Pak. Kadang-kadang subuh ritual menyan gitu. Dan baunya kadang-kadang agak mirip dengan bau malaikat subuh. Ya. Mas Bro, itu ada kamera Mas Bro. Salam sama kamera.
Nah, sekarang memahaminya adalah bahwasanya Nabi hanya menyatakan maksudnya seperti gini loh Pak. Tunkahul mar'atu li'arba. Sebentar, mohon maaf sebentar komatnya. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Yaitu karena cantiknya, hartanya, keluarganya dan agamanya. Apakah dimaknai bahwasanya kalau antum Pak mau nikah harus 4-4-nya? Yaitu harus cantik, harus kaya, harus keluarga bagus, dan harus solehah. Kalau enggak gitu enggak sah. Enggak kayak gitu pemahamannya. Melainkan Rasulullah hanya menyatakan biasanya perempuan tuh kayak gitu dinikahi itu karena hal-hal ini, bukan karena hal lain. Bukan berarti pelaziman pengajiban seperti parfum ini. Bukan berarti kalau dengan hadis ini laki-laki enggak boleh pakai parfum yang berwarna hitam. Ya, atau anak-anak sekaligus juga kayaknya bawa supaya antum ini Pak, supaya paham gitu, supaya lebih. Nah, ini ada warna biru. Ya, ini nggak usah deskripsikan, takut dianggap jualan. Tapi ini warna biru. Laki-laki pakai ini boleh nggak? Antum kok cium ini biasa-biasa aja. Dan ini botolnya laki perempuan silakan. Tapi ketika antum pakai parfum original, misalnya judulnya Britney ini, terus apa bentuknya love, dibawa ke masjid, set orang, Pak maaf Pak, tempat aku di atas, gitu. Itu yang nggak boleh, karena apa? Semua orang tahu ini parfum khas perempuan. Kenapa antum pakai ini di tengah orang-orang? Ini kan seperti membancikan diri. Ana sampai ada seorang Pak yang subhanallah, mohon maaf cerita sedikit, dan ini kenyataan yang ada di ranah pengajian juga bisa terjadi. Ana punya murid yang qadarullah mungkin isu itu benar, yaitu tidak normal orientasi seksualnya. Dan itu ketika dia masih mahasiswa, Ana ngajar beberapa mahasiswa ketika itu di suatu kampus lah, Ana tidak sebutkan kampusnya di Jakarta. Ana ngajar ikhwan-ikhwan sunnah di kampus tersebut. Ana ajarkan kajian ini, kajian itu. Di antara ikhwan ini, di antara ikhwan-ikhwan mahasiswa ini, ada satu ikhwan yang dia itu agak beda, agak lain. Tapi Ana gak mau curiga, cuman agak lain aja gitu, kayak gimana gitu. Dia punya akun Facebook, ada beberapa akun Facebook dan tidak ada satupun namanya yang sama dengan nama asli dia. Akun-akun palsu semua. Nama-namanya nama-nama umum orang, tapi bukan nama dia. Subhanallah, ini ada apa dengan anak ini? Sampai suatu saat karena Ana melihat antum beda ya. Karena waktu itu kan habis ke kampusnya kan pakai sepeda biasa ketika itu. Karena keringetan, Ana minta nggak usah sebut namanya. Ana minta ini dong minyak wangi parfum. Ada nggak? Ada Zat. Antum paling Piusel parfum. Ana bercanda. Dibuka, kalau kau Ustaz tahu parfum Piusel, di beneran Piusel beneran, subhanallah. Tapi Anda terpaksa pakai karena nggak dilihat orang juga gitu loh. Terpaksa pakai karena bau gitu ketika itu keringetan gitu. Ya qadarullah setelah beberapa tahun kita nggak pernah ketemu lagi, ya beberapa ikhwan yang teman-temannya mengabarkan bahwasanya ya dia berpisah dari istrinya selama sekian tahun, nggak pernah menyentuh istrinya dan terindikasikan memang ke sana arahannya. Ya subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dan hal-hal seperti ini mulai ada di beberapa dari orang-orang pengajian. Maka ini harus, kalau anak-anak Bapak ya ngaji itu juga dipantau. Teman-temannya siapa? Hati-hati karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi harus benar-benar waspada juga. Jangan karena merasa ini kajian sunnah. Banyak orang baru hijrah, kita nggak tahu mereka latar belakangnya apa. Iya, nggak tahu latar belakangnya apa. Jadi hati-hati. Ya seperti itu. Maka untuk urusan parfum pun, kalau zaman sekarang, kalau parfum itu dikenal umum, walaupun asli buat perempuan dulunya, kalau sekarang laki-laki nggak masalah, maka itu nggak masalah. Ya, itu dikembalikan kepada uruf zaman dan tempat. Dulu ada merek Brut namanya misalnya. Ya, pasti bapak-bapak yang udah ini tahu, dulu terkenal. Sekarang populer parfum itu nggak dikenal cuma parfum masjid, padahal itu dulu parfum barat. Sekarang parfum masjid namanya kasturi kijang, Pak. Antum kalau coba kasturi kijang atau misik ghazal di bahasa Arabnya, antum pasti terkenang itu. Kok aroma kayak 80-an ini? Coba aja Pak, beneran. Saya bukan promosi, tapi di sini maksudnya adalah namanya aroma itu
itu disesuaikan dengan tempat dan zaman itu beda. Sehingga hukumnya dikembalikan kepada uruf zaman itu. Ya begitu. Kadang parfum zaman dulu itu kasturi kijang untuk pemuda, pada suka. Sekarang untuk aki-aki. Nah, beda. Ada kali dulu untuk perempuan, sekarang untuk laki-laki. Parfum za'faron di zaman Nabi SAW. Itu kan asli za'faron dia. Warna merah atau kuning. Za'faron itu. Sekarang nggak ada Pak, jarang banget perempuan pakai za'faron parfumnya. Makan malu. Yang pakai za'faron itu aki-aki kayak yang tadi itu. Nggak ada yang pakai perempuan. Padahal di zaman Nabi parfumnya perempuan parfum saffron. Baunya nyengat. Kok sekarang nggak ada perempuan suka. Ini kok parfum kuburan, bau kuburan gini gitu kan mereka. Ya itu uruf, kembali ke uruf. Ya konteksnya konteks urfi. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.